Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslina dengan stambuk M1B1200030, kelas B Ilmu Lingkungan, tugas pengelolaan ilmu lingkungan. Di sini saya akan presentasikan pembangunan berkelanjutan. Rumusan masalah yaitu lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan, dimensi pembangunan berkelanjutan, pilar pembangunan berkelanjutan, prinsip pembangunan berkelanjutan, tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan materi yaitu untuk tetap tersedianya kebutuhan bagi generasi, pemenuhan kebutuhan ekonomi yang sebesar-besarnya, pemenuhan pada masa sekarang, pemberian sanksi kepada para perusak lingkungan. Latar belakangnya lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan. Istilah pembangunan berkelanjutan dilakukan oleh Komisi Brundtland yang menciptakan apa yang telah menjadi sering dikutip. Kebanyakan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan yang saat ini tanpa mengkompromi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan bersama ikatan kepedulian terhadap daya dukung dari sistem alam dengan tantangan sosial yang dihadapi umat manusia. Pada awal, sebagai 1970 keberlanjutan dipekerjakan untuk menggambarkan sebuah ekonomi dalam keseimbangan dengan dasar sistem dukungan ekologi. Ekologi telah menunjuk the limits to growth dan disajikan alternatif dari sebuah ekonomi steady state dalam rangka untuk mengatasi masalah lingkungan. Perbincangan tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik lihat secara global maupun nasional sebagai sebuah konsep pembangunan yang berkelanjutan yang mendukung pengertian sebagai pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm Konferensi on the Human Environment tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Menurut Sundari Rangkuh, Konferensi Stockholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan eco-development. Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi. Pengaruh Stockholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional bidang lingkup hidup, termasuk Indonesia. Perkembangan kebijakan lingkungan hidup menurut Koesnadi Harjoisamantri didorong oleh hasil kerja World Commission on Environment and Development disingkat WECD. Yang menarik dalam hubungan ini adalah diakuinya tentang pentingnya peranan hukum untuk menopang terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Pertemuan terakhir yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan ini adalah konferensi tingkat tinggi KTT yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan 2002 sebagai kelanjutan dari KTT Rio de Janeiro. Dalam KTT ini ditegaskan lagi mengenal perubahan paradigma pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan tidak saja harus dilihat sebagai pembangunan ekonomi semata, akan tetapi harus memperhatikan dimensi sosial, yaitu tentang manusianya sendiri dan alam ciptaan Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia. Melalui pendekatan tersebut, maka pembangunan berkelanjutan sustainable development mempunyai dasar dan landasan yang lebih kokoh untuk diterapkan. Hanya saja konsep tersebut masih harus disosialisasikan secara lebih luas. B. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Dalam laporan WECD, Our Common Future, ditemui sebuah rumusan tentang Sustainable Development sebagai berikut. Sustainable Development is defined as development to meet the need of the present without compressing the ability of third generation to meet their own needs.
yang artinya pembangunan yang mencukupi kebutuhan generasi sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Selain itu, ada pula beberapa pakar yang memberikan rumusan untuk lebih menjelaskan makna dari pembangunan yang berkelanjutan. Itu antara lain, Emil Salim mengulapkan yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. C. Dimensi pembangunan berkelanjutan. Dimensi pembangunan berkelanjutan meliputi 4 dimensi sebagai berikut. 1. Intragenerative dimension merupakan dimensi pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan generasi sekarang. 2. Intergenerative dimension merupakan dimensi pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan generasi yang berbeda. Sebagai contoh dari dimensi ini adalah ungkapan sumber daya alam adalah pinjaman anak cucu dan bukan warisan nenek moyang. 3. Intra-frontier dimension merupakan dimensi pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kepentingan wilayah itu sendiri. 4. Inter-frontier dimension merupakan dimensi pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kepentingan wilayah lain dan tidak hanya wilayah itu sendiri. D. Pilar pembangunan berkelanjutan. Pilar pembangunan berkelanjutan meliputi 3 pilar sebagai berikut. 1. Pilar ekonomi, efisiensi, stabilitas, lapangan kerja, aset, investasi, dan kemakmuran. 2. Pilar ekologi yaitu pelestarian sumber daya alam, lingkungan sehat, dan lingkungan nyaman. 3. Pilar sosial yaitu keadilan sosial, pemerataan pembangunan, pemberdayaan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Sesuai dengan kesepakatan nasional tentang pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Indonesia Summit on Sustainable Development IESSD di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2004 telah ditetapkan 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat saling ketergantungan dan saling memperkuat. Adapun inti dari masing-masing pilar adalah 1. Pilar ekonomi, 2. Pilar lingkungan, 3. Pilar sosial. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari berbagai dokumen maupun deklarasi yang dihasilkan dalam KTT tersebut dapat 5 prinsip utama yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Ekologi, sustainable development yaitu prinsip keadilan antar generasi, intergeneration equity. Edith Browes menyebutkan bahwa makna yang terkandung dalam prinsip ini adalah setiap generasi umat manusia di dunia mempunyai hak untuk menerima dan menempati bumi, bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya. Menurut ada 3 tindakan generasi sekarang yang sangat merugikan generasi mendatang. 1. Konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya berkualitas membuat generasi mendatang harus membayar lebih mahal untuk dapat mengonsumsi sumber daya yang sama. 2. Pemakaian sumber daya saat ini belum diketahui manfaat terbaiknya sangat merugikan generasi mendatang karena mereka harus membayar mahal untuk inefisien dalam penggunaan sumber daya alam yang dilakukan generasi sekarang. Pemakaian sumber daya alam secara habis-habisan generasi sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumber daya besar. Ada 3 dasar yang terkandung dalam prinsip keadilan antar generasi yaitu 1. Setiap generasi harus melakukan konservasi keragaman sumber daya lingkungan agar generasi mendatang pilihan yang sama banyak dengan generasi sekarang dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan. 2. Setiap generasi harus menjaga atau memelihara kualitas lingkungan agar generasi mendatang dapat menikmati lingkungan dengan kualitas yang sama sebagaimana yang dinikmati generasi sebelumnya. 3. Setiap generasi yang menjamin hak akses yang sama terhadap segala warisan kekayaan alam dari generasi sebelumnya dan harus melindungi akses ini untuk generasi mendukung. 2. Prinsip keadilan dalam satu generasi atau intergeneration equity. Prinsip ini menekankan pada keadilan dalam sebuah generasi umat manusia termasuk di dalamnya ketidakberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dasar lingkungan dan sosial atau tepatnya kesenjangan antar individu dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup. Prinsip ini sangat berkaitan erat dengan isi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan karena 1.
Beban permasalahan lingkungan dipikul oleh masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi. 2. Kemiskinan menimbulkan akibat degradasi lingkungan, karena masyarakat yang masih dalam taraf pemenuhan basis need pada umumnya tidak memiliki kepedulian lingkungan. 3. Upaya-upaya perlindungan dapat terlibat pada sektor-sektor tertentu yang lain. 4. Tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam proses pengambilan pengetahuan, keterampilan, keberdayaan, serta struktur pengambilan keputusan dapat menguntungkan anggota masyarakat tertentu dan merugikan kelompok lain. 3. Prinsip pencegahan dini atau precautionary play. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila terdapat ancaman berarti atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan alasan untuk memulihkan ilmiah yang menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan tersebut. Menurut Mas Santosa, dalam menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan harus dilandasi oleh 1. Evolusi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. 2. Penilaian dengan melakukan analisis resiko dengan menggunakan berbagai opsi atau pilihan. 3. Prinsip perlindungan keragaman hayati atau conservation of biology diversity. 4. Internalisasi biaya lingkungan atau internalization of environmental cost and emission. Rasio pentingnya diperlakukan prinsip ini berangkat dari suatu keadaan di mana penggunaan sumber daya alam kini merupakan kecenderungan atau reaksi dari dorongan pasar sebagai akibat kepentingan yang selama ini tidak mewakili dalam komponen pengambilan keputusan untuk penentuan harga pasar tersebut menjadi terabaikan dan menimbulkan kerugian bagi mereka. Pada konsep pembangunan berkelanjutan terdapat prinsip pentingnya itu pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak kebutuhan generasi yang akan datang. 2. Pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan lestari. 3. Setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan masa datang. 4. Pembangunan berkelanjutan mengadaikan solidaritas transgenerasi di mana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya. F. Tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan berkelanjutan. Secara ideal, berkelanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian tujuan. 1. Kebutuhan ekologis, yakni akan menjamin berkelanjutan eksistensi bumi. Hal-hal yang perlu diupayakan antara lain. 1. Memelihara atau mempertahankan integrasi tatanan lingkungan dan keanekaragaman hayati. 2. Memelihara integrasi tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan di bumi ini tetap terjamin. 3. Memelihara keanekaragaman hayati meliputi aspek keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman tatanan lingkungan. 2. Keberlanjutan ekonomi. Dalam perspektif ini, pembangunan memiliki dua hal utama, yakni berkelanjutan ekonomi makro dan ekonomi sektorial. Berkelanjutan ekonomi makro menjamin ekonomi sektoral untuk mencapainya. 1. Sumber daya alam di mana nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang tangible dalam rangka akunting ekonomi. 2. Koreksi terhadap harga barang dan jasa perlu diintroduksikan secara prinsip harga sumber daya alam harus merefleksikan biaya ekstraksi atau pengiriman ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatan. 3. Keberlanjutan sosial budaya dibagi menjadi 4, yaitu stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, mempertahankan keanekaragaman budaya, dan mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. 4. Keberlanjutan politik. Tujuan yang akan dicapai adalah respek pada human rights, kebebasan individu dan sosial dan politik, dan demokrasi, yakni memastikan proses demokrasi secara transparan dan bertanggung jawab. 5. Keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun yang tidak langsung yang dapat membahayakan integritas dan identitas kelangsungan bangsa dan negara. Kesimpulan, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, dan masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari bahasa Inggris Sustainable Development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pada dasarnya, konsep ini merupakan strategi pembangunan yang memberikan batasan pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah dan sumber daya yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan adalah semacam strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dengan cara tertentu sehingga fungsionalnya tidak rusak untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.